Cuman anime aja, terus abis itu anime mecha, Super Robo kan, Voltus. Ya, dan selanjutnya selesai Voltus, terus ternyata ada lagi, nonton lagi. Star Singer. Go Shogun. Itu kalau misalnya mau ngomongin soal Harajuku ya, itu fashion, bukan cosplay. Itu matanya dicolok, begini lagi keluar matanya. Actionnya lebih berasa gitu. Kalau sekarang CGI, nggak pengen di cosplayin karakternya. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Konnichiwa, konnichiwa. Kebetulan hari ini kami kedatangan tamu-tamu yang khusus membicarakan masalah Jepangan. Aduh, sampai gua arigatou. Jepangan jadul. Thank you. Oke. Datang. Di sini ada Eka-san, Kesan. Hai. Rika-san, Halo. Kesan. dan gue Palur Lebong ya. Gue lupa ya ngenalin diri dan gue ditemenin Pak biasa Lursan. sama Mama. Dan Budosan. Budosan, bukan Budokan. Budosan. Kalau Budokan itu ada di Jepang juga. Iya. Ini Budosan Budosan. and Pak Lursan. Pak Lursan. Ya jangan deh, nanti Pak Lursan. Oh nggak apa-apa. boleh sih. Selamat Keren juga. datang ya. Selamat datang ya. Thank Udah you, datang ke sini thank you. jauh-jauh dari Tokyo ya. Atau Nagoya. Oke, mungkin udah sini lihat di sini kok bingung ya. Keren banget ya. Ini ada komik-komik Jepang. Kalau komik-komik Jepang itu biasanya disebut apa? Manga. Manga, Gitu kan? yes. Nah, terus ini ada Manga or ada manga. Manga or manga. Terus ada juga robot-robotan emang khas Jepang. Nah, sekarang gua mau tanya ini sama Duosan ya. Dua kakak beradik murid. loh. Oh, kakak beradik ya rumahnya ya. Oh, udah ngobrol duluan ya. Iya, ngobrol duluan. Oke, ya udah mulai dari Eka-san. Ya, ceritakan maksudnya juga pengalaman Awalnya gimana? awalnya gimana nih senang dengan ini? Jadi tuh waktu kita SD itu kayaknya ya semua anak sekolah itu taunya emang Jepangan gitu. Lagi booming waktu itu kan. Semua anak sekolah, semua teman-temanku yang seangkatan kita itu semuanya pada nonton anime, tapi dulu belum disebut anime sama kita ya, kartun Jepang gitu. Iya. Sorry itu tahun berapa tuh? Oh, kira-kira? aku tahu. Tahun Berapa, Mbak? 83 lah. Oke, berarti masih bisa retro ya? Itu kenangan-kenangan di retro ya berarti Iya, ya? Masuk retro ya, Pak Lur? Masuk banget. Itu kita nontonnya 83 karena itu juga kita baru punya video waktu itu. Betamax. Iya. Jadi ya disewain sama papa. Zaman itu memang filmnya film Jepang gitu. Jadi ternyata asik juga, menarik. Wah, yang pertama kali kita nonton itu Voltus ya. Swan Lake. Oh, Swan Lake, tapi Swan Lake itu bukan yang berseri, itu cuma satu doang. Swan Lake versi Jepang. Semuanya versi Jepang. Iya, ya. dikartunin Jepang gitu. Oke. Itu kita taunya Swan Lake dari itu. Nah, sesudah itu ada Voltus gitu. Voltus itu seri robot. Ya, dan selanjutnya selesai Voltus, terus ternyata ada lagi, nonton lagi gitu, seru gitu. Oke. Itu Eka ya. Kalau Rika sendiri, nah ini kan sebenarnya kan kakak adik. Sama aja Berarti- sebenarnya. Sama ya. Pertama kali dulu nontonnya Swan Lake, terus waktu udah selesai filmnya ada trailernya Voltus. Terus kita lihat, wah ini apa nih, kayaknya seru. Oh iya. Ya udah, jadi abis itu sama papa disewain Voltus. Terus kita udah nonton Voltus sampai tamat. Terakhirnya ada trailernya Megaloman. Yes. Oh iya, nyambung terus ya. Jadi kita tahu dari yang cuman anime aja, terus abis itu anime mecha, Super Robo kan, Voltus. Terus abis itu kita juga mengenal Tokusatsu. Iya. Zaman dulu itu masuknya ganti-gantian tuh. Jadi film yang kartun terus kartun terus orang gitu. Nggak tahu gimana si Triotara ya? Apa dulu tuh? Triotara betul. Nah, itu dia masukinnya gitu. Jadi bukan kartun semua terus apa semua, nggak ganti-gantian. Di belakangnya tuh pasti ada teaser trailer gitu Iya. lah. Seru gitu banget ya. ya. Konsisten banget dari Iya. dulu sampai sekarang berarti. Iya, Udah iya. buka ini. Iya, heeh. Oke, tadi gue dengar dari Rika, Tokusatsu. Nah, Tokusatsu itu sebenarnya apa sih artinya? Oke, nggak usah Tokusatsu dulu deh. Pertama deh, manga. Ini kan manga ya istilahnya kalau bahasa Jepang. Manga sendiri artinya apa? Gitu loh.
Komik Jepang. Iya, Komik Jepang ya? iya. Komik bahasa Jepang itu ya? terbitan dari Jepang. Iya. Oke, jadi kalau komik Jepang disebutnya manga. Kartunnya Anime. Anime. tokusatsu. Tokusatsu pada dasarnya artinya science fiction. Oke, jadi Live istilahnya action Iya, science fiction. action. film yang Jepang tuh terkenal kayak robot-robotan ini Mazinga ya namanya ya? Iya, Mazinga. Nah, ini termasuk tokusatsu bukan? Bukan. Bukan. Itu Super Robo. Oh, ini Super Robo. Nah, kalau tokusatsu Pokoknya kalau robot, Oke. robo dibilangnya. Oke. Kalau tokusatsu itu orang yang berubah henshin, berubah jadi tadi orang biasa ketemu penjahat henshin. Berubah. Tuh. Berubah. Itu kalau nggak salah dulu ada di itu, apa salah satu televisi satu Iya, kita itu ya. Satria Baja Hitam. Nah, Kamen Rider. Kamen Rider, Kamen Rider. Ini siapa namanya? Siapa tuh tokohnya tuh namanya? Kotaro. Kotaro Kotaro Minami. Kotaro Minami. Minami. Berubah. Nah, itu termasuk tokusatsu. Terus Kamen kayak Rider series itu. Terus Super Sentai masuk Indonesia juga. Oke. Google 5 itu kan. Oh, Google Super Five. Super Sentai Sentai. itu yang anggotanya banyak 5 Warna-warni. warna-warni. itu jenisnya namanya Super Sentai. Super Sentai. Jadi itu Sentai ada itu seri. pasukan artinya. Ada seri Kamen Rider, ada seri Super Sentai, ada seri Metal Hero, itu kayak Gaban, Sariban, Rider gitu. Terus Jadul. ada seri Ultraman, Ultraman. Nah, itu Ultraman jenis masuk apa tuh? tokusatsu semua. Tokusatsu semua ya. Tapi ada cabang-cabangnya gitu. Ya, ada macam-macam. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain, tapi ya yang paling ngetop ya itulah. Nah, sekarang gue tanya nih, Seru banget sih. kayak Godzilla, itu kan produk Jepang, itu masuk apa? Tokusatsu. Tokusatsu. Budas kira-kira udah ngerti nggak? Tokusatsu Ngerti, berarti yang mana? ngerti. Ngerti Cuma ya, aku udah menyimak nih. udah nyimak ya. Seru banget ya. Iya kalau lagi tapi kalau membayangkan. kayak yang si siapa tuh Godzilla itu segala macam tuh mereka bilangnya kaiju. Apa tuh? Kaiju. Kaiju monster. Oh, monster. Gitu ya, kaiju. Itu juga kan kalau nggak salah di film Pacific Rim ya, ada Ya, yang itu kaiju, ya. kaiju itu ya. Oh, Ya itu emang- Niro itu tuh. Niro itu. Niro yang Jepang. Inspired sama Inspired by film-film Godzilla, kaiju. Oke, tapi kan ada tuh tadi yang dibilang Super Sentai. Super Sentai itu kan yang ada yang kuning, ada yang apa merah. Nah itu akhirnya diserap kemudian sama Hollywood ya kalau nggak salah. Iya, jadi Power Power Ranger. Ranger itu Iya. ya. Oh, tapi itu Power Ranger pemerannya bukan orang-orang Jepang tapi ya. Bukan. Mereka tapi pakai apa namanya footage pas adegan-adegan berantemnya, adegan-adegan action tuh mereka pakai dari film Jepang. Jadi nanti ada satu adegan Rangernya badannya gede berisi terus tiba-tiba ganti adegan lencir-lencir. Oh, jadi yang footage-footage itu dari Jepangnya ya? Banyak Iya, iya, itu. Seru. Ya, Budos ada pertanyaan mungkin apa lagi deh? Iya, Mengenai- terus pertanyaannya lanjut ya. Waktu itu kan 80s. Terus ketika di tahun 90-an apalagi yang dibaca atau yang 90-an. 90-an. 90-an tuh ya zaman Sensei itu aku udah SMA Udah ya. SMA, udah SMA dan kuliah Udah gitu. SMA dan udah kuliah. SMA dan kuliah. Itu agak-agak kayak yang segala anime itu agak berkurang gitu. Dan agak susah dicari. Iya. Jadi Iya. pada saat gampang itu tahun 80-an. pada saat itu muncul sempat nggak ada gitu. Nggak diimpor film-filmnya gitu. Oke. Kita Sempet cuma berhenti. nonton bisa yang ada di TV, tapi yang di TV juga kan berarti kita harus pulang untuk duduk di depan TV untuk nonton. Sedangkan kita SMA dan kuliah itu udah banyak banget Mungkin agak kegiatan, iya. jadi susah banget mau nonton. Iya. Kalau udah yang SMA ke atas itu malah seringnya baca manga-manga gitu karena baru masuk ke Indonesia masuk ini. Tahun 90 itu mama baru 90-an mati. manga Iya. baru masuk itu Tahun 91. Alex Media Computindo tuh masukin pertama tuh Candy Candy. Oke. Sama Kung Fu Boy. Candy Iya. Candy. Kung Fu Nah, Boy. sementara Candy Candy itu dulu kita waktu SD udah nonton animenya, ya animenya kita nonton tapi dia nggak selesai. Yang orang yang masukin film itu Iya, berhenti, importernya berhenti sampai import. seri 3 doang gitu. ya. Nah, terus kita selesaiinnya lanjutinnya waktu SMA di buku. Jadi baru begini ceritanya sedih bener gitu. Iya. Oke, jadi gue kayaknya bisa mulai memahami. Jadi bahwa karakter di anime itu sebelumnya timbul dari karakter yang ada di manga. Iya. Jadi manga dulu karakternya baru Terus diangkat ke anime. Iya.
Oke, dan apa yang diceritakan di manga ini, misalkan ini kan manga kan sampai seri keberapa 17 itu. Di animenya juga seperti itu. Enggak maksudnya Sampai misal 3 atau 4 buku itu satu episode gitu. Oh, gitu ya. Oh, jadi kalau misalkan malas baca manganya bisa lihat di animenya. Apa begitu? Enggak juga ya? Biasanya Ceritanya sih sih sama, tapi kayaknya lebih seru kalau anakku tuh baca dua-duanya. Jadi dia baca manganya dulu. Udah gitu dia akan menanti-nantikan kapan siarannya si anime ini. Soalnya dia mau samain. Aduh, aku nggak sabar nih mau nunggu yang adegan yang ini bener nggak sama atau enggak gitu. Tapi di Jepang sendiri mereka Filmnya rilisnya beda ya? bersamaan nggak? Atau biasanya Nggak, memang nggak. ngeluarin emang ininya dulu, manganya dulu? kadang-kadang juga, tapi kalau udah yang seri yang udah lama gitu, sering kejar-kejaran antara manga sama anime. Oh, gitu Makanya ya? kalau di animenya sering kali karena kejar-kejaran itu, mereka bikin ada filler episode. Jadi episode-episode cerita-cerita yang nggak ada di manganya. Oh, gitu ya. Oh, keren ya. Terus ya, mungkin gue tanya lagi mengenai manga. Manga ada jenis-jenisnya kan? Mungkin kalau di sini kan ada manga aru manis, Bang. Enggak ini plesetan dikit. Enggak maksud gua. Enggak. Ya itu manga Dibacanya ya. manga juga Oh, kadang. gua bacanya manga. Iya, ada yang baca manga, ada yang baca manga. Oh, ada manga juga. Iya. Oh, berarti gua nggak salah ya, manga aru manis ya. Manga itu ada jenis-jenisnya kan? Mungkin kayak manga untuk khusus dewasa dan manga untuk anak-anak. Itu namanya apa? Ada yang macam-macam mungkin ada ya. yang mau. Jadi kalau untuk dewasa yang secara umum ya, dewasa bukan dewasa yang 21 Oke. tahun ke atas. Itu ada juga soalnya ada. Itu juga ada. Oh, ada juga ya? Ada. Ya, kalau dewasa Bahasnya nanti aja. dewasa pria secara umum itu disebutnya seinen. Seinen. Kalau dewasa perempuan secara umum itu disebutnya josei. Oh, berdasarkan gender gitu ya? Iya, maksudnya ceritanya cinta-cintaan kan biasa cowok males gitu bacanya. Jadi itu buat perempuan Terus deh gitu. juga kalau gitu. yang untuk Ada anak ya istilahnya? untuk yang Unik ya? remaja gitu, pembaca remaja, untuk laki-laki disebutnya shonen, untuk perempuan disebutnya shoujo, dan kalau untuk yang anak-anak kecil banget itu disebutnya kodomo. Kodomo tuh artinya Kodomo itu dari situ ya maksudnya? Kodomo itu artinya anak. Ada ini ada brand kodomo. Iya, itu artinya emang buat anak-anak kan sikat giginya Gitu segala. ya, ada kayak pengklasifikasian di Iya, berdasarkan iya. gender. Very Sekarang detailed ya. tadi apa kalau manga untuk yang laki-laki apa namanya tadi? Kalau anak laki-laki, remaja laki-laki itu shonen. Shonen. Itu gua baca itu shonen ya. Yang shonen ya. Shonen contohnya Shonen Dragon Dragon Ball, Ball. Clover. Oh, Ada Dragon remaja, Ball, balik gitu. bacaan yang lain. Tapi nggak menutup kemungkinan kayak misalkan Rika nih baca yang shonen ini nggak masalah kan? Iya, Nggak masalah. aku lebih suka Sah-sah shonen. aja kan? Iya, Malah lebih suka shonen. Oh gitu ya. Istilahnya tuh Iya, banyak ya. tergantung jiwanya lebih kemana gitu. Kalau aku lebih ke shonen sih, lebih enak baca. Aku suka kalau apa namanya, untuk shonen yang dibikin sama perempuan, penulis perempuan. Oh gitu ya. Ya, itu contohnya Full Metal Alchemist gitu. Itu yang ngarang perempuan, Metal tapi Alchemist. shonen ya. Iya. Nah terus kalau kayak Ada juga shoujo, Shoujo. tapi yang ngarang cowok. Itu kayak Salad Days. Nah, ya itu aku suka ya Itu karena bagus mungkin tuh. karena yang ngarang cowok. Jadi asik deh tuh Salad Days tuh bacanya bagus tuh. Jadi nggak Kisah kayak yang super cinta-cinta. machimo, gitu. Tapi bagus. iyalah. Gue bisa merasakan. Kalau kayaknya kita tuh harus baca, baru kita bisa benar-benar menyelaminya. Betul. Yang penting pokoknya kalau gue sih pengennya jadi apa tadi yang kalau untuk cowok show. Kalau untuk cowok apa tadi? Yang Shonen. cowok? Ya, shonen. Gue tetap pengennya Emang shonen. dulu waktu kecil nggak nonton itu robot-robotan Candy gitu. doang. Candy itu Terus shoujo. kalau gue anime, manga jarang, tapi kalau yang tokusatsu gue nonton kayak apa Kamen Rider itu kan Kamen Rider ada Kamen Rider X, Kamen Rider Black, gue tahu tuh Kamen Rider Amazon, segala macam. ya kan, nah terus mereka berkumpul jadi satu juga. Jadul pernah ada. banget ya. Itu tahun 70-an, karena waktu itu juga Iya. gue masih kecil berarti kan. iya. Nah terus akhirnya ini Mazinga gue tahu, Iya. ya kan Mazinga ini kan yang bisa dilempar itunya kan, bener nggak? Nggak tahu kan malah. Lupa. Soalnya dulu masih nggak Z. Hah? Masih nggak Z dulu. Ini bukan yang Mazinger. ini bukan Mazinger Z. Enggak, kita nontonnya masih nggak Z dulu. Oh masih nggak set. Ya, Ultraman gue juga nonton. Terus sampai Megaloman nonton nggak Megaloman? Megaloman nggak nonton. Oh enggak ya, itu yang
berapi-api gitu. Iya. Oh, enggak. Nah, jadi gue taunya ya itu yang robot-robotan sampai yang Super Sentai gue masih inget dikit lah. Iya, gitu. Google Five tuh dulu pertama Iya. Super Sentai kesini tuh. Nah, Hasbando. Nyambung tuh. Nah, Udah. nyambung nih Pak Lur, sebenarnya nonton gitu kan pasti menariknya karena nonton ngeliatin kostumnya juga kan. Nah, di antara semuanya tuh kostum-kostum mana nih yang paling menarik nih, ini yang gue suka nih gitu. Ada nggak? Yang zaman dulu ya? Iya. Kalau yang Kalau boleh, zaman yang dulu tuh aku 80s. habis gara-gara ngeliat cowoknya sih cakep-cakep gitu. Kalau Hasbando. iya. Apa Atau itu Makenichi. Hasbando? Apa itu Hasbando? Husbando itu karakter cowok yang kita paling suka. Jadi asal Iya, ada katanya istilahnya husband juga loh. Iya makanya Iya. Asal katanya husband gitu. Jadi kita kayak Hasbando. jadi husbando. Hasbando. Oh, Hasbando. Ya Terus kalau yang kalau cewek cewek? ya waifu. Waifu. Itu dari kayak Waifu. bahasa Iya. Inggris Oh, juga emang sih. Iya sengaja kan ya? mereka memang suka pakai bahasa Inggris ditambahin Iya, aja iya, gitu. iya. Jepang bener-bener ya. Iya. Culture-nya tuh unik. Kayak handsome aja handsome des. Iya. Iya, ada gitu. Jadi kayak watashi wa handsome des. Hah? Iya kan? Gitu. Sebenarnya saling silang ya. Jadi Jepang juga belajar dari Barat, Barat juga. Iya. Gitu tadi yang lanjut yang custom play. Iya, Iya. kostum tuh yang Terus? zaman apa yang bagus ya zaman dulu ya? Kostum kalau yang zaman dulu yang paling bagus kalau untuk karakter anime aku bilang Hainel. Oh iya, Voltus. Iya Voltus. benar. Villainnya Voltus Villainnya. Hainel. Oke. Hainel tuh ada Kalau jubahnya mereka gitu. sama. Jubahnya Sama terus itu pakai juga aku tanduk. suka. Si Itu bagus. Hainel tuh juga suka dulu. Ganteng lagi. hampir Hasbando tapi ya karena penjahat jadi enggak. Kalah sama Kenichi. Dragon Ball kurang. Dragon Ball aku malah nggak baca karena ini zaman SMA kan yang aku pikir yang waktu itu udah banyak belajar. Oh iya, gitu. 90s ya Udah mulai sibuk ya. Udah sibuk. Tapi bisa dibilang kalau dari segi fashion kostumnya mereka kan tradisinya kuat. Pasti ngambil inspirasi dari situ juga dong. Dibuat modern aja gitu. Iya, Diolah gitu Iya, di modern. jadi kayak tokusatsu itu dia tuh seragamnya tuh suka kayak dari kimono, dari iya, gitu, iya. segala macam apa tuh. Kamen Rider Hibiki tuh itu banget tradisional banget. Oke. Iya. Terus kalau yang orang apa ya yang kostum-kostum bagus ya? Kalau yang orang aku suka ada Sofia dari Message from Space. Tapi itu apa niche banget gitu. Niche Orang jarang lihat, nonton iya. gitu. Apalagi ya yang bagus ya. Nah ini penggemar-penggemar anime atau manga silakan Boleh komen tuh, ya kalau- nanti ya. Sama nggak pendapatnya sama Rikesan atau Ikasan nanti. Tapi mesti yang jadul loh, yang Iya, tahu. yang jadul. Kadang-kadang anak sekarang tuh suka agak-agak apa ya melecehkan yang kita udah tua kayak apaan sih gitu. Gitu. Oh, Padahal dia kan nggak tahu. Padahal lu belum lahir, gue udah nonton gitu. Iya. Oke, terus lanjut lagi tadi. Lanjut lagi. Kalau ini gimana tuh? Kalau gue dulu ingat banget tahun yang 90s tuh ada Sailor Moon. Itu termasuk bagus nggak? Iya kalau kan menurut? kostumnya lucu kan. Sailor Dia kan Moon kayak- bagus. Oh, Serenity bagus banget kostumnya. Zaman sekarang masih banyak orang yang cosplayin Sailor Moon sama Serenity itu juga. Kalau Sailor Moon tuh masuknya genre-nya ini ya, magical girl ya. Magical Girl. Magical Tapi itu Girl. bagian dari shoujo. Iya. Shoujo. Itu apa lagi tuh ada beda magical Kita girl. kayaknya belajar apa? Magical Girl itu seperti Super Sentai tapi cewek-cewek yang punya bisa kemampuan. henshin. Henshinnya juga bukan Jadi sekejap baju ya. yang jadi pakai baju yang cantik-cantik. Henshinnya muter-muter gitu. Apa sih kan kalau iya, yang itu iya, henshin langsung jebret Pakai gitu. sarung Berubah. tangannya itu Ini langsung ada kelihatan pakai ininya, pakai Pakai sepatunya. lipstick. Oke. Muter-muter dulu biasanya ada Iya. bunga-bunga Jadi bintang-bintangnya gitu. Nah itu kan masing-masing nggak? Itu Sailor Moon ada berapa karakter sih? Kalau yang pertama muncul sih 5. Terus ntar banyak. Terus ada tambahan yang lain-lainnya gitu. sama yang lain-lain. Emang biasa sih kalau mereka bikin kayak tokusatsu gitu, nanti awalnya 5, nanti tahu-tahu ada yang Nunggu-nunggu lagi lain. ada lagi yang perak atau yang emas atau yang ungu gitu-gitu loh, banyak banget. Bisa sampai 9 yang terakhir ya kalau udah. Enggak. Itu apa namanya? Q Ranger. Akhirnya 13 kan. 13. Gua nggak nonton. Go Onger tuh robotnya berapa tuh? Banyak banget. Itu musuhnya digebukin. Loh, orang Masked Rider aja banyak banget kan? Masked Rider.
Itu kan Kamen Rider. Kamen Rider, Kamen- Masked Rider. Kamen Rider. Kamen Rider ada banyak tapi kan serinya satu seri beda-beda. gitu. Kecuali Oh, Kamen Rider right. yang Gabungan. kayak tokusatsu yang kemarin tuh apa sih? Kok aku lupa. Blade Lupa gue. ya lupa. Kalau kayak si Kamen Rider ini biasanya dia ada yang utama terus ada second rider yang bakal yang muncul di setelah episode kelima karena muncul lagi ada second ridernya. Gitu. Oh itu. Tapi kalau musuh-musuhnya itu biasanya ada keluar lagi nggak? Datang lagi misalnya gitu? Atau pasti mati di situ? Shocker musuh yang Shocker. pertama Shocker muncul lagi di Shocker muncul terus di mana-mana. Itu Shocker siapa lagi Shocker sih? itu musuhnya yang itu Musuhnya- Kamen Rider yang pertama Oh, Ichigo iya, Nigo. oke. Shocker mereka panggilnya. Shocker. Daishoka. Ini banyak banget sih tokonya. Nah kemarin dalam rangka 40 tahunannya muncul lagi gitu ceritanya udah Oh, mati seru lah dong muncul ini. lagi. Oh, iya, iya, Nah iya. akhirnya itu para Kamen Rider yang dari zaman dulu pada muncul buat Yang Ay, lama keren itu. lah. Termasuk Kamen Rider Amazon nanti datang iya juga ya. iya Semua Jago sih Amazon emang gini kan ini ya, Amazon. penulisnya yang jago ya. Oke, Penulisnya, ada. Oke, terus. penulisnya penciptanya yang jago memainkan ceritanya Oh ini iya, kemana-mana gitu. Nggak kehabisan ide gitu ya. Nggak kehabisan ide. Oke, ada pertanyaan ini dari Nagoya nih. Exki. Dari Tokyo dari Tokyo. Mbak ya Eka mau nanya nih kalau kayak misalnya Doraemon, Shinchan, Oh iya Doraemon. itu tuh masuknya kemana? Ke manga atau apa? dia ada manganya terus dijadikan anime. Jadi ada komiknya dulu, udah gitu dibikin itu apa sih filmnya gitu. Tapi jenisnya Tapi manga apa? itu manga ya? Itu manga ya awalnya ya? Itu si Iya, heeh. Doraemon sama Shinchan tuh awalnya Iya. memang manga. Atau kartunnya dulu, bukan kartun. Enggak sih, dia punya Dia bukunya, ada punya bukunya bukunya dulu Oke. gitu. Jadi pas masuk ke kita kartun tuh ini ya. Iya kan di TV kan waktu itu kan Iya. Doraemon kan ya. Tapi rasanya agak bersamaan ya waktu Iya, itu. kalau Doraemon sama-sama. bersamaan di TV itu pagi-pagi. Terus Iya. aku juga sering ke Gramedia tuh beli Beli itu. bukunya Doraemon Ini itu. sukaanku itu. Iya lucu. Lucu banget tuh Doraemon. Dulu punya Menyenangkan. lengkap 45 seri. Iya, punya lengkap. Apa yang dia baling-baling bambu? Baling-baling bambu. Ya, kenapa Nagoya? Nanya lagi. Ini Mbak Dia Eka itu kalau gua perhatiin di cerita-cerita manga itu kenapa sih ada karakter-karakter mereka tuh banyak yang jadinya kebule-bulean. Jadi kayak misalnya princessnya rambutnya kuning atau blonde, terus pakai bajunya juga yang sebetulnya ngelihatnya ke Barat. culture barat lah gitu. Itu kenapa sih Mbak Dia Eka kira-kira tahu nggak kenapa? Itu kalau nggak salah ya. Zaman dulu tuh orang Prancis tuh kan main ke sana tuh ke Jepang. Terus kebudayaannya diserap gitu. Jadi kalau perhatiin di film-filmnya mereka itu Jepang tuh memang sering banget ada kafe Prancis, ada apa dan bajunya yang Butler. Iya, ada butler. Butler itu dari maid dan butler itu bagian dari orang Jepang tuh ngambilnya dari Jadi menyerap menyerap gitu. tradisi culture mereka ya. Dan kebudayaan Lolita juga. Nah, Lolita itu dia fashion. again. Aku mau masuk situ. Oh, ya Lolita fashion. Nah, soalnya sempat terbersit gitu ya, dengan tokoh mereka yang karakternya seperti itu, seolah-olah orang Jepang itu kayak nggak percaya diri gitu sama looknya mereka yang mereka kan kecil, katanya sipit, kayak gitu loh maksudnya gitu. Tapi oke, udah dapat. Kalau Jepang itu sih kalau gue lihat ya, mereka tuh suka sama kebudayaan apapun gitu. Oh, gitu. Iya, sama kebudayaan apapun nggak usah bule. nggak Sekarang usah bule. lately mereka suka Indonesia. Indonesia, Iya, jadi iya, ada iya. Wibunesia, orang Jepang yang cinta banget sama Indonesia. Kan kalau orang Indonesia yang Ada, suka emang sama ada. Jepang, kita dipanggilnya Wibu gitu kan, padahal sih enggak. Nah, Yang jadi mereka yang Jepang? suka jadi namanya Wibunesia gitu. Indonesia. Jadi mereka yang pakai kayak batik, pakai Batik, gitu-gitu kebaya. ya. Ada kok yang ahli batik juga ada ibu-ibu Jepang. Iya, Wibunesia. Dan sama kayak kita di sini suka ada festival Jepang kayak dulu ada Enichi-sai dan lain-lain, di sana juga Di ada sana juga festival ada. Indonesia. Iya.
Terus apa? Oke. Nanti nanya lagi deh. Iya. Masih panjang kok ini. Ini baru anime, baru manga, nanti belum masalah apa mobil-mobil Jepang. Nggak ngerti. Oh, nggak ngerti, enggak. Kita nggak ngerti. Ada contohnya di luar. Ada contohnya di luar. Mobil Jepang juga mau Enggak, stop di situ. Oke, terus ya bener sih tadi kayak apa Eski bilang tuh ya, gue juga sering ngeliat karakter tuh kalau anime Jepang tuh ya, matanya besar-besar kan, ya kan, nggak mencitrakan orang-orang Jepang itu sendiri. Terus kayak yang gue lucu tuh kalau ngeliat anime Jepang tuh kalau udah nangis air matanya kan tetap di sini. Kalau udah marah mukanya lebar gitu kan, bener gak kayak gitu ya? Itu karakteristiknya ya. Iya, biar lebih ekspresif gitu kayaknya. Iya. Terus kalau Rika atau Eka, anime yang paling suka apa? Tapi yang retro ya maksudnya. Yang retro. Star Singer, Goshogun. Goshogun. Star Singer sama Goshogun juga suka. Star Singer dan Goshogun. Budo sama. Oh wow. Aku anime. sukanya siapa? Anime Jepang yang retro. Doraemon. Boleh ya, Boleh, ya. boleh. Kan masih retro. Doraemon ya. itu sebenarnya lebih duluan dibanding yang saya sebutin itu loh. Oh gitu ya. Iya. Tahun 70-an dia. Dari 70-an yang gua nonton tuh kan 80-an. Oke, tapi yang gue tau yang paling awal anime itu kalau nggak salah Astro Boy. Betul ya itu ya? Iya. Astro Boy. Anime seri pertama itu Anime seri pertama. Oke. yang diseriusin gitu. Iya. Udah tetap Doraemon. Iya, Doraemon ya so cute banget sih emang Doraemon. Nah, terus kayak Astro Boy, dia kan ada manganya, terus animenya ada, bahkan sampai ke video gamenya ada juga kan Astro Boy. Itu apa selalu juga yang lain-lainnya karakter itu ada video gamenya? Nggak tentu seperti juga itu, sih. tentu ya? Yang udah terkenal banget sih. Tergantung penjualan. Tergantung penjualan gitu. Pak Lur apa kalau Pak Lur belum jawab? Iya. Yang 80s, Anime kesukaan. Shinchan. Itu tahun Shinchan. 90-an. Ya itu 90-an, oke. Iya, tapi kan udah boleh. 2000 enggak 2000-an. Ayo, 2000 nggak ya? boleh Pak Sembilan- Lur. Ayo, Enggak lah, jangan 90-an. bilang Akhir mana. 90-an. Nanti berantem ini berdua, itu sih santai aja. Mana yang pilih? Dan Shinchan itu bukan komik anak-anak loh. Iya. Itu bukan Kodomo, itu Exactly, bener tuh. itu shonen, bukan Kodomo. Bukan Kodomo ya? Ya, Kodomo. kalau Doraemon Kodomo. Nah, Doraemon Kodomo, oh iya. Oke. Kalau Sailor Moon tadi apa? Sailor Moon tadi Sailor itu Moon aja, Shoujo. Pak Lur. Sojo. Oke, kalau apa ya? Itu sampai si Shinchan nggak boleh. Nggak boleh. Ada. Ah, Voltus. Voltus tuh. Voltus nggak ada manganya. Iya. Nanyanya manga apa anime? Nanyanya mana Pak Lur? Manga tananya ya, bukan Anime. Kalau anime, ya kalau Iya. anime. nggak tahu deh, gampang nanti Shinchan nggak oke. boleh. Voltus oke ya. Fokus oke. Voltus oke. Terus ini Bu Dos mau tanya ya. yang soal fashion tadi. Ya, oke, yang Jadi fashion kan lagi. kalau nggak salah ya, sejak tahun 80-an tuh di Tokyo ada jalanan khusus yang untuk pakai cosplay, pakai kostum fashionable-nya ala-ala anime gitu. Betul nggak? Enggak sih sebenarnya. Itu kalau misalnya mau ngomongin soal Harajuku Iya, ya, itu. itu fashion bukan cosplay. bukan cosplay. Kalau cosplay itu di Akiba. Oh ya udah yang cosplay aja kalau gitu. Di mana? Akiba. Akihabara. Nah, itu tuh gimana tuh awal ceritanya? Dari tahun 80-an kalau juga. Akiba itu sebenarnya sih cuman daerah untuk jualan barang-barang elektronik, tapi terus meluas ke game, terus ke figur-figur, mainan gitu. Dan ya karena kayak gitu jadi ada banyak kafe-kafe yang ada kafe Gundam Iya. gitu, kafe Final Fantasy. Jadi orang udah sering ke situ pakai kostum. Pakai Kostum. Iya. Dan itu bisa tiap hari Iya. mereka bergaya Iya. apa Memang- aja maunya mereka. Tapi ya. dress code-nya mereka itu ya, masuk ke kafe itu mesti pakai. Enggak Nggak mesti. mesti ya. Nggak mesti, Suka tapi sih. orang sering mikir kalau gue udah ke situ, tapi gue nggak dandan pakai kostum. Nggak sesuai. Iya. What's the Buat point gue ke apa? situ gitu? Berarti kayak lu sekarang masuk ke sana misalkan ini bisa. Ini kan cosplay kan nih berarti. Iya. Oke. Nih tuh Retro 9 ini salah satu cosplay yang dipakai oleh Rike. Terangin Iya. jelas Jadi siapa Android nih. 18. Nah, Dari mirip Dragon kan? Ball. Android Dragon dari Ball. Dragon Ball. Oke, keren coba boleh berdiri dikit. Coba gayanya begitu. Oke. Saya sih, Oh, mantap. Emang dia punya kekuatannya begitu ya? ya kan
powerful gitu kan. Powerful. Ya, Dragon Ball kan gitu semua. Terus habis itu pum. Gue ngeri nih, jadi ini kena ini lagi. Kena gebuk. Terkena gemuk. Oke, terus ngomong-ngomong, gue penasaran nih, ini tuh rambutnya asli? Enggak, ini wig. Wig ya? Iya. Tapi kayak asli ya? Kayak asli. Ini soalnya wignya bagus, yang ada ininya nih. Nah, Nyambung ya. Ada jenis-jenis wig kan sekarang beda-beda gitu kan. Ada yang Iya. ada. Mereka kok nggak pakai cosplay juga? Soalnya aku bukan cosplayer, aku tuh ibu rumah tangga. nah, Oh ini lagi kalau nggak lagi ini kali lagi jadi cosplay ibu-ibu. Enggak. nah Kalau dia sekalian- dia sering cosplay jadi ibu-ibu kalau lagi jemput anak-anak. Oleh jembatan. Bu Dos, tapi apa ini Rika ini cosplayer sejati loh. Iya, Coba sampai makanya. dia punya kartu namanya segala macam iya, dengan benar. nama sebutannya sendiri, mungkin bisa diperlihatkan gitu. Jangan-jangan kalau ada acara suka diundang ya Mbak ya? Iya, aku Sebagai- beberapa kali Dan juga. beberapa kali memerankan cosplay yang beda-beda ya, nggak Iya. hanya Android Kemarin aja ya. baru ada tuh di mall mana ini. tuh ya. Nah ini Aku lihat dong. Silakan buat salah boleh satu- aja. Oh boleh, oke. Diperlihatkan ke kamera dulu deh. Drasianet. Ya, itu nama Hai, cosplayku. Drasianet. Coba Oke. dikasih lihat ke kamera. Kamera, siap. Jadi ini kartu nama yang dimiliki oleh Rike dengan nama Drasianet ya. Istilahnya postcard. Coscard. Oke. Jadi ini untuk tukar-menukar antara para cosplayer ya. Iya. Oh, Pada dasarnya kartu nama, tapi di situ kita kasih lihat cosplay kita. lucu ya. Gitu ya. Terus Dan bisa jadi collectible. Iya, jadi collectible. dan coba Tukeran. bisa dilihat koleksi-koleksinya para cosplayer yang sudah didapatkan. Itu macam-macam ya. Seperti inilah nih, tuh. Nanti Kelihatan di-share kan? aja fotonya Ya, juga, Pak. ini Kalau ada kurang jelas. macam-macam nih tampang-tampangnya juga aneh-aneh ya. Tapi dia pakai Nanti di keren iya. Tuh, ini cosplayer yang didapat sama Rike ya. Terus nanti di sini ketemuan-ketemuan lagi gitu. Iya, Ada nanti komunitasnya. Sering ada Sering ada acara. acara event pop-up event gitu yang kita pergi ke sana dengan berkostum. Jadi ya saya selalu bawa ini, nanti ketemu sama teman-teman lagi yang lain, terus kita tuker-tuker. Nah, terus Rika nanti di sana itu cuman wirawiri gitu dengan cosplaynya gitu apa gimana? Jalan-jalan, Jalan-jalan? foto-foto. Sering kali juga di sana ketemu sama Diminta foto ya. Iya. Iya. Sering kali kita sampai nggak bisa jalan karena banyak banget pengunjung yang minta foto bareng gitu. Sejarah cosplay udah belum. Belum. Sejarah cosplay belum diungkit-ungkit. Aku mau nanya sama Mbak Utari. Cosplay itu sebetulnya mulainya kapan sih Mbak? Mulainya Mulai marak. memang itu asalnya dari Jepang atau dari mana? Ya sebenarnya sih bukan dari Jepang ya, dari Amerika. Tapi sebutannya bukan cosplay. Kalau di Amerika? Nggak ada sebutan apa-apa waktu itu. Ya mereka cuman karena sekumpulan fans Star Trek yang suka ngelihat filmnya, terus mereka jadi berdandan dengan Trek, Star Wars, dengan Star Wars. gaya-gaya ala Star Trek gitu. Kemudian dibawa orang-orang Jepang ngelihat kayak gitu, terus mereka saya juga pengen dandan kayak karakter-karakter yang ada di film-film di anime apa di manga gitu. Terus mereka mulai dandan dengan kostum itu, dan mereka yang mulai nyebutnya cosplay gitu. Tapi ternyata memang lebih marak yang di Jepang. Booming di daripada Jepang. Di Jepang ya. Soalnya nggak tahu ya, kayaknya kalau orang Jepang itu mereka sangat menyukai crafting. Oh, iya. Ah ya. Mereka sangat-sangat suka crafting. Jadi ya dulu mereka bikin kostum, kan dulu belum ada kostum yang langsung jadi tinggal beli gitu. Jadi mereka bikin sendiri gitu. Dan ternyata bagus gitu. Dan di-appreciate. Ya, di-appreciate. Jadinya ya gitu. Nah, Gini. oke, mengenai itu. Kemudian satu lagi Ya. pertanyaan. Untuk jadi cosplayer itu, kalau di Jepang itu apa jadi satu mata pencaharian apa enggak sih Mbak? Kalau cosplayer jadi dengan kostum itu foto-foto itu ada yang bayar nggak sih? Kalau sini ada yang badut-badut pinggir. Ya sebenarnya kalau dulu sih ya ini daerah abu-abu. Soalnya Oke. banyak yang pengarang-pengarang itu yang nggak pengen di cosplayin karakternya. Jadi mereka bilang kamu kalau mau cosplay boleh, tapi jangan ambil keuntungan dari situ gitu. Ya
Iya. Tapi tetap aja ada yang bisa jualan kayak photobook gitu, atau dibayar buat jadi bintang tamu di event gitu. Masih ada aja yang kayak gitu. Cuma kalau mata pencaharian serius sih enggak ya kayaknya. Kalau di Jepang ya, kalau di Indonesia bisa. Iya, Oh, gitu? bisa ya. Iya, kalau di Indonesia banyak cosplayer profesional itu banyak. Yang penghasilannya memang dari situ. Tapi dengan catatan harus beneran bagus. Oh gitu. Bener-bener berkualitas cosplaynya. Nah kalau Rika sendiri gimana tuh sebagai cosplayer? Ya sekarang kayak bahan-bahannya segala macam itu gimana tuh caranya belanjanya? atau Kostumnya gitu? bikin sendiri gitu dong. Itu mungkin ada beberapa material yang nggak bisa ditemukan kali ya kan aneh-aneh gitu ya. Itu gimana itu? Ya harus rajin-rajin mencari. Oh gitu ya. Tapi sekarang sejak zaman pandemi ya, kita sangat dimudahkan dengan adanya toko-toko online. Sekarang kan Ika sama Rika udah mengalami di era milenial gitu ya. Kalau menurut kalian itu kayak manga, anime atau tokusatsu segala macam yang produk Jepang itu lebih menarik yang zamannya retro atau yang sekarang-sekarang ini? Kalau buat saya yang dulu. Kenapa? Karena kayak misal kayak cerita Kamen Rider apa tokusatsu atau Super Sentai, dulu itu lebih serius dibanding sekarang. Kalau sekarang itu pangsanya beda dulu. Dulu kayaknya buat orang yang agak gedean. Kalau yang sekarang tuh buat anak-anak. Jadi banyak banget yang slapstick gitu-gitu. Nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Iya, dia ceritanya sendiri kurang gitu, kurang Dari ceritanya ya, kurang dalam. Gak ada dramanya ya? Apa begitu? Dramanya paling cuma gimana ya kayak kalau yang sekarang nih ya, dramanya kayak apa sih suka sama orang atau kayak nggak bisa jadi ketua OSIS gitu-gitu. Oh, gitu ya. Tapi Jadi kalau kan dulu nggak dalam di gitu sekolah ya ya nggak dalam, masalahnya. terus juga penyelesaiannya juga kayak ya lucu-lucu lah gitu ya, banyakan slapstick jatuh-jatuh gitu-gitu. Kalau yang zaman dulu kan saya pernah nonton tuh, judulnya Moon Mask Rider. Itu aku nonton kelas 2 SD. Terus nggak tahu deh anak sekarang tuh langsung nyambung. cari film tuh di mana nggak tahu ya sekarang. Tapi itu dulu itu ada adegan nih orang ditangkap, diinterogasi sama penjahatnya. Ya penjahatnya kan yang pakai baju-baju monster-monster gitu. Itu matanya dicolok, zrek, digini lagi keluar matanya. Nah zaman dulu itu yang ditonton seperti itu. Kalau yang sekarang tuh ya gimana ya? Sesuai dengan zaman banget gitu. Iya, tapi padahal dulu kan kita nontonnya kan juga kelas 2, kelas 3 gitu, masih kecil-kecil. Kalau anak sekarang udah kuliah juga nontonnya yang lucu-lucu gitu, yang ringan-ringan aja. Cuma kalau zaman sekarang itu diselipin kayak masalah-masalah kayak jati diri, terus kayak LGBT gitu udah ada gitu. udah ada nih. Jadi kalau dulu itu 5-5 itu pasti satu perempuan, nanti ini ada yang transnya juga gitu. Jadi udah setara lah. Gitu ya. Iya. Oke, kalau Rika? Kalau aku lebih suka yang dulu, soalnya aku ngelihatnya dari segi actionnya. Action ya. Kalau dulu koreografinya bagus banget dan dulu tuh si suit aktornya itu ya aktornya, ya aktor dan suit aktornya itu adalah orang yang sama. Kalau sekarang aktor dan suit aktornya itu Oh, sekarang beda ya? Beda. beda. Jadi waktu yang memerankan si Kotaro Minami terus dia berubah jadi si siapa? Masket X ya? Black apa X sih dia? Black. Black ya? Itu sama ya? Peran tokoh yang sama ya? Paling jelas saya nggak tahu kalau yang itu, tapi kalau Gaban, tau kan si Gaban Gaban, tuh Gaban tahu. Ichigo Google. Jiret itu ya dia, dia dia itunya, dan waktu itu juga actionnya lebih berasa gitu. Kalau sekarang CGI. Iya. Oh iya. CGI. Jadi rasanya beda ya. Selain Iya. CGI juga berarti mereka pakai body double ya, artinya pakai stuntman kan berarti kan? Iya, Karena yang memang pakai stunt. Kalau sekarang suit aktornya itu suit memang aktor itu ya. memang Kadang ada stuntman. perusahaan stunt sendiri yang khusus untuk itu. Dulu enggak ya? Kalau dulu enggak. Berarti murni ya. Apa yang dibalik Murni. topengnya itu Iya. memang adalah Iya. si Kotaro gitu ya. Misalkan contohnya gitu ya. Iya, misalkan. Tapi Oke. nggak tahu kalau si Kotaronya iya atau enggak ya. Itu kan Oke. kita ngomongnya yang 80-an kan. Iya. Terus apa lagi? Iya, Itu 70-an. 70 malah ya. 70, iya. Google tuh 70-an ya? 75 ya? Atau 79? Kalau Google
Tanya Google Map Google aja. kalau nggak salah kan 1 sih. Satu. Oh gitu Kalau ya. nggak salah ya. Itu aja itu tapi menarik juga sih itu ya. Ada lagi? Iya kalau aku sih aku kadang-kadang ya itu CGI itu walaupun jadinya banyak adegan yang dulu nggak bisa dilakukan sekarang dilakukan, tapi buat aku tuh kayak Feelnya kurang. Iya. Tapi kan dulu juga sering istilahnya melakukan istilahnya kayak bukan konser sih Google Gaban atau Masked Rider diundang, Kamen Rider diundang ke Indonesia terus kan itu live action stage. Live action stage itu yang live itu juga ininya langsung pemerannya. Kalau si Gaban iya ya Kalau- kemarin itu Ya pernah datang. kalau Gaban ya enggak. Kalau di Jepang sendiri ya iya pemerannya sama dengan yang bintang filmnya itu. Mereka kayaknya dikontrak setahun gitu untuk bikin live action stage untuk mempromosikan filmnya juga gitu kan. Kalau di sini pernah tapi di sini Kalau ada di live sini stage. dulu pernah ada Google kan dipanggil Ya, ke pernah. Indonesia, diundang ke Indonesia dan kita nggak boleh nonton. Aku nangis. Kenapa masih Masa kecil? kecil nggak boleh dulu. Aku kelas 5 SD ya waktu itu ya. Nggak dikasih nonton. Sayang. Dan kayak padahal waktu kita lihat di dunia dalam berita ada berita mereka datang nyampe di airport terus mereka pakai kostumnya itu terus mereka berpose dan kita udah teriak-teriak. Ada seru ya. Udah dikasih sadis ya. Nyokap sadis. Ada Bunda pertanyaan lagi? Enggak, tapi ini orang tuanya hebat loh, benar-benar dari kecil udah dikasihnya ya serba yang Jepang terus konsisten gitu sampai besar. Dan itu menelurkan anak-anaknya juga jadi suka juga kan ya. Iya suka. Iya. Cuman memang ini mungkin yang pertanyaan terakhir ya. Gue pengen nanya, ini kan manga komik ya. Kan dari kita kenal juga ada komik-komik lain. Yang membedakan buat kalian tuh kenapa kok bisa seneng manga? Kan ada komik-komik Eropa, ada komik misalkan komik Indonesia lah Khusus gitu. Jepang gitu Kenapa ya. kok manga? Sementara ya kayak manga aja bacanya kan dari kanan ke kiri gitu kan ya. Ada nggak sebagian enggak ya? Dulu Dulu enggak ya. Tapi sekarang Sekarang disesuaikan. terus kan disesuaikan ya. Kenapa? Pada dasarnya sebenarnya dulu deh. Pada dasarnya kita suka baca semua. Bukan cuman manga doang, manhwa juga suka, komik-komik kayak Tintin, Jadi komik Asterix barat itu juga juga suka. ya, baca juga. Pada dasarnya kita suka membaca. Tapi feel-nya ada nggak bedanya gitu? Oh ada banyak. Kalau manga ini dia lebih lebih detail gitu gambarnya. Ekspresif. Iya lebih ekspresif, lebih detail gitu. Terus adegan berantemnya itu bisa berapa panel halaman? itu berapa halaman. Berapa Berapa halaman episode? hanya untuk menceritakan misal berapa detik Oh, doang iya, gitu. Ini, gitu ya? kayak gini ya. Tuh kayak gitu tuh lebih banyak begitu. Jeder gitu kan, tapi ini berkali-kali gitu kan ya. Iya, Bisa- dari sini nih, apalagi nih Kung Fu Boy nih ada jurusnya. Oh itu ya. Ada jurusnya Gitu ya. nanti dilihat dari sisi yang sini, dari sisi yang sana gitu. Bener-bener. Iya, Jadi iya, ini bisa bener-bener kayak kita tuh ngebayangin pergerakannya swing gitu. Tuh kayak itu terbang. Terbang. Belum. Iya. Terus nih, lihat ekspresi dia waktu mau kena tendang tuh dilihat, waduh ini beberapa detik Difokusin sebelumnya, ke sini iya. ya. Terus kadang kalau sekarang tuh lagi kayak gini ntar dia tiba-tiba flashback tuh di baliknya. Aku waktu kecil begini gitu. Nanti berapa Pas halaman lagi latihan kayak gimana? Iya, waktu kecil berapa halaman baru berubah lagi balik lagi ke sini. Menarik gitu ya. Oke, Keren. Nah, itu kalau dibandingkan dengan komik Amerika yang cuman komik superhero Amerika. Enggak, misalnya kayak adegan yang mana ya? Yang satu halaman gede gitu. Balik lagi deh ke sini. Nanti di sini ada balon kata. Balon kata. Iya. Jadi nanti di sini udah selesai adegannya. Oh Iya, gitu. iya, iya. Seru. Itu jadi feel-nya di situ sendiri. Iya. Ya. Apalagi kalau yang seneng ada jurus-jurus, gue bisa nemuin jurus baru di situ. Iya. Kayak gitu. Dan ya itu ekspresinya mereka kan aneh-aneh tuh. Kalau misalnya ketonjok tuh bisa sampai peot gitu. Ya makanya gue bilang tadi kan ada terus yang sampai nangis mukanya Iya. dilebar. Ditonjok gitu terus peot terus ilernya kemana-mana. Ya khasnya gitu ya. Terus kalau nggak ya garuk-garuk gitu kan. Terus ada gambar tengkorak di atas apa gimana. Iya. Apa kalau misalnya
wah garing nih, ntar ada gagak lewat gitu kan. Gagak hitam ya. Di komik-komik Amerika atau lainnya nggak nemu ya kayak Iya, gitu ya. kayak gitu. Iya. Itu khas banget kalau Jepang. Walaupun apa? Kalau nangisnya air mata. Iya, air matanya iya. keluarnya jauh. Makanya menarik ya, walaupun nggak berwarna tapi enak juga dilihat. Iya. Kan nggak ada kan manga yang berwarna. Enggak, biasanya di Halaman bonus. Iya, halaman bonus gitu ada. Oke. Tapi kayaknya itu nggak ada ya. Yang sekarang tuh ada. Ini supaya murah dicetak kan. Oh, gitu ya. Makanya mereka bisa lebih tebel daripada komik Amerika yang cuma Iya, tipis. Iya, tipis tipis-tipis. banget tuh, berwarna banget. Udah lebih mahal, lebih tipis. Ada ini sayang waktunya udah hampir. Pertanyaan, ada pertanyaan lagi. Jangan dulu. Tunggu apa nih? Ada permintaan dari Daddy Ji buat Mbak Diah Eka, Mbak Utari. Ini dong peragain dong salah satu apa? Jurus. Jurus atau gayanya nih. Favorit, Oh, tapi ini nih, favorit ya. Misalnya seneng Ultraman kayak saya tuh senengnya wah gini. Ibu-ibu. Peragain. Aku lagi pakai ini masa pakai. Ya kamu peragain. Aku peragain gayanya dia aja ya. Berdiri boleh ya, berdiri kan bisa kan? Sambil kelihatan. berdiri, Oke, tapi- berdiri. Tapi jangan sampai naik meja ya. Nggak kelihatan ya. Ini ada Kelihatan kan? Kelihatan kan? Kelihatan. Kelihatan kan? Aku ngeliatin ke sana kelihatan ya. Nah, oke, gimana? Pakai dengan jurus bahasa Jepang ya? Ya sih kalau dia sih cuman Oh, gitu ya. Wow, oke. Itu Android 18. Kok pakai 18 ya? iya Android 18. Gue. Ini Ini aja deh, Lion Man. Lion Maru. Gimana ya? Ayo lo. luar ya. Nggak ada pedangnya susah. Gak ada pedangnya. Nggak ada pedang. Kazeo, Hikario, Ha, Hai. Info, Sienka. Udah nggak Budos? Udah Doraemon nggak? Nggak ada. Gua ada Godzilla. Teh meja gua. Oke, aduh seru banget ya, sayang udah waktunya ini. Tapi ada nggak yang buat kalian apa kayak pesan Yang atau mau pesan disampaikan disampaikan buat para retrois yang dulu suka nonton apa? Ya anime, manga, apa segala macem. Apa kira-kira? Kalau gue sih, gue kepengen ketemu sama orang-orang yang sesama penggemar. Karena entah kenapa yang temen-temenku dulu suka berhenti sampai sekarang gitu. Jadi kalau misalnya ada yang suka bisa ngobrol kan asik gitu. Boleh di komen loh. panggil aja Mbak. Iya, Nggak tahu siapa orangnya. Nggak apa-apa. Komen Siapa aja aja kalau emang ini. Cinta manga komen ya. Gampang ditali kasih retroism. Yes. Rika. Ya, kalau aku karena sekarang ada yang namanya internet, jadi apa namanya manga dan anime yang jadul-jadul itu bisa kita nikmatin lagi. Jadi kalau ada teman-teman yang dulu berhenti nonton karena susah dapat aksesnya, coba cari di internet deh. Banyak banget. Sip, luar biasa. Oke, jadi terus apa lagi nih Budos? Nggak ada, Budos nggak ada kesan-kesan ya? Cukup ya. Dari bidang fashionnya juga nggak ada ya. Doraemon aja dah. Oke, kalau gitu para Retrois jangan lupa like, share, komen, dan subscribe seperti biasa. Dan juga di ini apa kalau mau komen juga di retroism@gmail.com ya. Yes. Oke, Atau jadi Instagram kita juga boleh ditengok-tengok. ya, boleh ditengok-tengok juga. Terima kasih kalau gitu, Rika. Ya, thank you, Terima kasih. thank you. Rika. Ngomongnya apa ya kalau bahasa Jepang ya? Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu untuk kedatangan di sini. Otsukare. Oke, kalau gitu Retroism 2 sampai di sini dulu. jumpa. Sampai jumpa di lain kesempatan.